wa adkhala fihim ghairuhu ahlul bid'ah. Kemudian para ulama juga memasukkan golongan yang diusir dari telaga adalah ahlul bid'ah. Limadza? Kenapa dimasukkan termasuk di antara golongan orang-orang yang diusir? Li'annahum ahdatsu ba'dahu. Karena mereka ahlul bid'ah ahdatsu, membuat perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama, ba'dahu, sesudah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah mereka diusir karena mereka ahdatsu ba'dar rasul. Karena mereka melakukan perkara-perkara yang baru sesudah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis dikatakan, kenapa mereka diusir? Innahum ahdatsu ba'daka. Karena mereka melakukan ahdatsu, perkara-perkara yang muhdats, ba'daka, sesudah engkau wahai Nabi. Nah, sehingga dimasukkan termasuk orang-orang yang diusir adalah ahlul bid'ah. Li'annahum ahdatsu, karena mereka melakukan perkara-perkara yang muhdats, membuat perkara yang baru ba'dan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan kebid'ahan itu adalah baridul kufur. Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Al bid'ah dari sesuatu yang sedikit, shara kibaran, sampai menjadi apa? Besar. Ingat kisah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masuk ke dalam salah satu masjid muslimin, melihat sebagian mereka duduk berhalaqah. Ada yang memimpin di tengah-tengah halaqah tersebut, melakukan zikir jama'i. Salah satu di antara mereka mengatakan hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertakbirlah 100 kali. Mereka pun bertakbir 100 kali. Taib bil hasa, dengan apa? Hasayat, dengan kerikil-kerikil yang ada pada mereka. Dihitung. Subhanallah, subhanallah. Bareng-bareng ada yang mengomando dan dihitung dengan mana? Kerikil-kerikil. Sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah. Di situ Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada mereka, orang-orang yang sedang berhalaqah-halaqah tadi, ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian, ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad. Tidakkah kalian lihat Rasul baru saja wafat, belum lama Rasul wafat, dan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain masih banyak tinggal di sekitar kalian. Dan lihat aniyatuhu, bejana-bejananya Rasul belum lagi patah, belum lagi pecah, yakni beliau baru saja wafat. Kenapa kalian sudah berubah seperti ini? Taib. Kalau kalian berbuat seperti ini, sungguh kalian telah menganggap berada di atas jalan yang lebih baik daripada jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kalian melakukan ini, artinya kalian menganggap kalian lebih baik dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kalian bisa melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya. Kalian bisa melakukan sebuah amalan yang menurut kalian bisa mendekatkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Allah, yakni melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada jenis ibadah yang bisa kalian lakukan yang Nabi tidak tahu, atau Nabi tidak melakukannya. Atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka disuruh milih dua ini. Mereka berada di atas jalan yang lebih baik daripada Nabi, atau mereka telah membuka pintu-pintu kesesatan, alat dolal, di atas kesesatan. Mereka tidak mau milih salah satunya, karena pilihan itu semuanya pahit. Kalau mengatakan kami lebih baik dari Nabi, ini kufur. Kalau mereka mengatakan kami di atas kesesatan, karena mereka meyakini tidak di atas kesesatan. Maka mereka jawab dengan ucapan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Kami tidak punya keinginan, tidak punya niatan kecuali kebaikan. Sama kan dengan jawaban orang-orang sekarang ini. Niatan kami baik. Niatan kami kan baik. Maka diingatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan itu. Karena dengan niatan yang baik saja tidak cukup. Harus diiringi dengan mutaba'atur Rasul. Harus diikuti dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam.
Ya. Dan ternyata berawal dari kebid'ahan yang seperti ini. Ya. Dari tata cara ibadah, zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mereka ternyata orang-orang yang berkumpul di situ nanti ya didapatkan mereka bersama dengan orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Memerangi Ali bin Abi Thalib. Memerangi sahabat. Kaum yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam qilabu jahannam, anjing-anjingnya neraka jahannam. Kilabun nar, ya, anjingnya neraka. Dan mereka yakhrujuna minad din kama yakhruju sahm minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur atau anak panah dari buruannya. Ya. Maka dimasukkan mereka itu ahlul bidah. Ya, ahlul bidah dimasukkan ke dalam ya, orang-orang yang diusir dari telaga. Limadha? Kenapa? Kata Syekh Rabi, limadha? Qala, para ulama mengatakan li'annahum ahdatsu ba'dahu. Karena mereka ahlul bidah membuat perkara-perkara yang muhdas sesudah Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ahlul bidah ahdatsu ba'dar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kenyataannya. Ahlul bid'ah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama, ahdatsu, membuat i'tiqad yang baru, amalan yang baru ba'da Rasul, sesudah Rasul alaihi salatu wassalam. Limada turidu, kenapa mereka diusir? Li'annahum ghayyaru dinallah, karena mereka merubah agama Allah. Baddalu, merubah agama Allah. Wa ahdatsu fi ma laysa minhu. Dan mereka ya membuat perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fal hadis yatanawaluhum, maka hadis itu ya memasukkan mereka ke dalam hadis. Karena Nabi mengatakan innahum ahdatsu ba'dak. Mereka yang diusir itu telah membuat perkara yang muhdas sesudahmu. Sehingga masuk di dalamnya al-murtaddun, orang-orangnya apa? Murtad, dan masuk di dalamnya madza? Ya, ahlul bidah. Ahlul bidah. Wabillahi taufiq.